Oke, selamat siang Bu Yoyo. Selamat siang Pak Golan. Iya, halo sahabat Golan semuanya. Di sini saya Bang Golan dengan Bu Yoyo ingin berdiskusi mengenai lingkungan hidup, betul Bu ya? Betul. Lingkungan hidup. Baik sahabat Golan, di sini kami sedang di daerah di mana Bu tempatnya? Ini di Komplek Pengayoman. Komplek Pengayoman Bu ya. Tepatnya di RW 13 Komplek Pengayoman, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang. Nah, kita ini sedang berada di lokasi proklim yang berada lahannya itu di halaman belakang TK Dharma Justisia. Iya, ini lumayan ya Bu ya, segar Bu tempatnya ya. Alhamdulillah. Oke, sahabat Golan, di sini kita ingin adakan wawancara sedikit mengenai kegiatan Ibu Yoyo. Tadi saya sudah keliling-keliling dengan suasana lingkungan di sini lumayan sejuk Bu ya. Ya, Artinya sebelumnya ini rimba tapi disulap menjadi tempat ibu-ibu bekerja. Gitu. Ibu-ibu bercocok tanam. Namanya apa Bu kelompoknya? Namanya ada KWT ya. KWT, namanya ya? KWT itu kelompok wanita tani Mawar A. Jadi dari mulai posyandunya bernama Mawar A, pos bindunya Mawar A, bank sampahnya Mawar A, KWT-nya Mawar A, proklimnya pun Mawar A. Mawar jadi A, semuanya membawa nama bunga mawar. Oh, kenapa Bu dengan bunga mawar itu Bu? Ya, ada filosofinya kan Bu? Hampir semua rata-rata kegiatan posyandu ya itu memang bernuansa bunga. Ada yang flamboyan. Flamboyan. Iya. Nah, kebetulan di wilayah kami sejarahnya saya waktu itu tidak tahu ya. Sekarang hanya melanjutkan itu sudah bernama Mawar A, tapi ada juga Mawar B karena kita di lokasi RW 13 ini iya, Bu. Ada 7 RT. Secara administratif yang di Komplek Pengayoman RT 1 sampai dengan RT 5. Tapi RT 6 dan RT 7-nya ada di luar Komplek Pengayoman. Oh, begitu ya. Jadi secara teritorial terpisah. Ya? Itu namanya Mawar B. Mawar B. Iya, seperti itu. Iya, iya. Baik, Bu. Ini tadi saya lihat pemampatan lahan, Bu ya. Lahan ini. Dari Ibu sendiri kenapa berminat dalam menaungi perkumpulan wanita tani tadi Bu? Jadi gini, KWT ini sebenarnya sebuah organisasi yang cukup lama, tapi perkembangannya KWT ini diawali dari kegiatan bank sampah. Bank sampah, Bu ya. Kami ibu-ibu yang sudah berkegiatan di lansia di sini di Pos Bindu gitu ya, melihat betapa lingkungan kita ini kayaknya butuh sekali diopeni gitu ya. Artinya kita harus melakukan sesuatu loh gitu. Yang kita coba sesuatu tadi yang bermanfaat buat lingkungan tentunya. Kami mencoba membentuk bank sampah. Bank sampah. Bank sampah itu memilah sampah antara sampah organik dengan sampah anorganik. Sekarang ini kami baru mengkoordinir sampah-sampah yang anorganik. Karena itu berarti dari masyarakat Ibu kumpulkan gitu. Ibu nggak jijik gitu enggak? Ya enggak lah. Karena gini, kenapa Bu? Kenapa? Karena yang kami terima itu sampah sudah dipilah di rumah. Oh, dipilah di rumah jadi gitu, ya. Seperti sampah botol plastik atau air mineral gitu kan. Kemudian kardus, kertas ya. Itu mereka sudah pilah-pilah dari rumahnya. Jadi datang ke bank sampah kami itu setiap hari Senin sore jam 4 sudah bersih, gitu, tinggal ditimbang gitu. Tapi tadi saya lihat Bu di tempat ini ada sampah-sampah yang bekas makanan apa segala macam. Itu gimana Bu cara pengumpulannya? Nah, yang ini yang belum kami koordinir. Itu sudah menjadi wacana kami bahwa sebenarnya sampah yang banyak itu kan sampah organik ya, karena setiap hari kan ibu-ibu pasti masak. Iya. Nah, sementara ini kita punya mindset namanya sampah itu cukup kita bayar retribusi, selesai gitu ya. Itu anggapan masyarakat umum ya. Artinya itu. Saya udah bayar, udah. Ya sudah. Ngapain lagi itu bukan gitu urusan kan? saya lagi. Itu saya. Iya. Padahal sekarang ini pemerintah ya hampir di semua provinsi saya kira ya itu kewalahan dengan sampah. Ya, seperti kita tahu beberapa waktu yang lalu di Tangerang Selatan itu TPA-nya sudah nggak bisa lagi nampung sampah. Karena gitu. Bertumpuknya sampah non organik sama organik tadi ya. Tanpa ada yang memilah. Nah, jadi kondisi inilah yang kemudian membuat kami membuka mata ya
wah kalau begitu sebenarnya sampah ini urusan siapa sih gitu kan? Kalau menurut Ibu urusan siapa itu, Bu? Ya, urusan dan tanggung jawab kita dong. Iya. Kan yang bikin sampah kita. Kita, Bu ya. Iya. Kenapa kita harus menyerahkan kepada orang lain dalam hal ini? Ya entah maaf ya pemulung atau mungkin pemerintah. Padahal kan yang bikin sampah kita kok. Berarti kan kita yang bertanggung jawab, seharusnya seperti itu. Begitu. Walaupun mungkin awalnya ya masyarakat juga memandang seperti orang kurang kerjaan ngumpulin sampahan organik. Nah, nanti Ibu dikira Bu Yoyo udah pemulung ya sekarang. Itu gimana Bu tanggapannya, Bu? Sampai di keluarga pun ketika kami jalan ya, terus ada ya pemulung ya maaf ya gitu. Apa dibilang, ih temen si mama tuh katanya gitu kan. Temen si mama. Ya seperti itu kira-kira mindset orang akan seperti itu. Ya saya cuma senyum. Saya bilang, jangan menganggap rendah seseorang. Mereka itu sebenarnya pahlawan. Pahlawan, betul. Tanpa mereka, ya tanpa orang yang bekerja di apa namanya membersihkan sampah. Kebayang nggak sih lingkungan kita kayak apa? Bersih atau enggaknya gitu ya, kan? Karena kalau nggak ada mereka. Kalau mereka tuh libur 1 minggu aja nggak ada yang ngangkut sampah kita. Gimana coba kondisi lingkungan kita? Baunya luar biasa. Mereka tuh orang-orang hebat, saya bilang. Mereka tuh orang-orang penting. Tanpa mereka ini kita udah kewalahan sebenarnya ya. Dengan baunya saja gitu kan. Belum lagi dengan yang merusak pemandangan mata sebenarnya. Nah maka dari itulah saya mencoba mengajak. Tentu dengan mencontohkan, kalau ngajak doang, kalau nggak nyontohin susah. Kalau dicontohin susah, artinya harus praktek gitu ya. Harus praktek. Gitu ya. Saya rela dibilang teman mamah yang bawa panggulan di belakangnya atau didorong, ya karena ternyata mereka adalah orang hebat dan orang penting. Betul. Gitu. Jadi memang jiwa Ibu artinya sekarang sudah mengarah ke sosial Ibu ya, sosialnya ya. Artinya nggak berpikiran lagi dari sisi uang segala macam gitu, artinya lebih ke bagaimana sampah ini bisa bermanfaat gitu Bu ya, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat juga untuk warga gitu ya. Betul, nah kebetulan tadi kita diskusi Ibu sudah pensiun Bu ya. Saya sudah tapi pensiun. Memanfaatkan masa pensiun di sini pensiunnya, Bu ya. memanfaatkan sisa usia. Semoga bermanfaat. Gitu ya. Nah mungkin Bu ke sahabat Golan yang menonton sekarang nih Bu, nanti ada inspirasi atau hal yang Ibu mau sampaikan boleh Bu untuk mengenai pengelolaan sampah atau kepedulian sampah, lingkungan mengenai sampah, boleh Bu sambil disapa-sapa sahabat Golan yang ada di channel kami gitu. Baik, sahabat Golan di mana saja berada, saya menyampaikan satu harapan bahwa yang namanya sampah apapun itu, sampah organik maupun sampah anorganik, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah atau mereka yang bekerja untuk membersihkan sampah ya. Karena pada dasarnya kan bumi ini adalah titipan anak cucu kita. Titipan anak cucu Bu ya. Titipan anak cucu. Maka marilah kita jaga, jangan sampai lingkungan keluarga kita dulu deh. Ya lingkungan terdekat kita mari kita jaga supaya menjadi lingkungan yang nyaman, aman, bersih gitu kan. Nah, itu semua berarti kan kembali lagi kepada kita. Ya, jadi masalah kebersihan itu memang bukan hal yang sulit sebenarnya, tapi kalau belum terbiasa jadi aneh seperti itu. Aneh, jadi aneh ya, seperti itu. Jadi, yuk mari kita coba perlahan dari mulai kita memilah sampah organik dan anorganik, ya, kita koordinir supaya apa yang sudah kita kerjakan tadi tidak sia-sia. Ya ini masih kalau sampah anorganik kan kami sudah coba kelola melalui bank sampah dan itu dirasakan sendiri manfaatnya oleh warga ya. Yang hitung-hitung buang sampah tapi kok ada catatannya begitu ya. Dapat uang buat bayar sampah gitu kan? Iya dapat uang buat bayar sampah. Ya kadang saya perlu buat jalan-jalan katanya. Bisa gitu. Ya untuk sampai jalan-jalan Bu ya. Jalan-jalan ya kalau cuma ya Rp1 Rp2 kan adalah gitu. Jadi sahabat Golan dari bank sampah Bu Yoyo bisa menghasilkan uang gitu ya, dan ini sudah dicontohkan di RW 013 gitu. Nah tadi Bu Yoyo bilang sudah pensiun, betul Bu ya? Sudah. Di masa pensiun ini Ibu aktif di mana saja Bu untuk saat ini? Saat ini saya sejak pensiun itu diminta untuk menjadi Ketua Posyandu. Ketua Posyandu. Tahun 2023, kemudian 2024 kami membentuk lagi Posbindu. Posbindu. Ya untuk lansianya ya. Kemudian berlanjut ke bank sampah, berlanjut ke KWT,
berlanjut ke Proklim. Saya juga relawan Rumah Sakit Bunda Sejati. Wah, banyak sekali Bu aktivitasnya. Kan katanya tadi udah pensiun gitu Bu, tapi kok jadi jiwa sosialnya makin banyak gitu Bu? Nggak capek apa gimana Bu? Pensiun itu bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain ya. Oh gitu Bu ya. Ya kan? Kembali lagi kepada soal bagaimana kita memanage waktu. Waduh, luar biasa nih. Waktu adalah sesuatu yang merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawaban. Itu menurut pemahaman saya. Jadi saya kepengen waktu saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu punya makna. Tidak hanya untuk diri sendiri lah. Kepengennya sih bermanfaat buat lingkungan gitu kan. Kan sebaik manusia kan yang bermanfaat buat untuk sesamanya. Betul Bu. Berharap sih begitu, walaupun ya kita tidak tahu ya. Saya juga tidak butuh validasi dari siapa-siapa kok. Yang penting saya melakukan sesuatu yang menurut saya itu tidak merugikan orang lain. Sahabat Gulan, ada poin penting di sini Bu Yoyo ya. Artinya kita melakukan sosial itu bukan untuk divalidasi orang bagus gitu ya. Oh bagus, aktif. Oh dia ini gitu. Tapi kita bagaimana menjadi bermanfaat untuk sesama betul ya. Luar biasa Bu kegiatan Ibu tadi setelah pensiun malah bukan untuk santai. Katanya kan kalau orang pensiun apalagi Ibu dari PNS ya, artinya mau santai gitu ya. Tapi Ibu nggak ngambil itu, tapi Ibu ingin bermanfaat lagi untuk masyarakat. Luar biasa Bu. Ini sesuatu hal yang saya sendiri selaku anak muda terinspirasi dari kisah Ibu ini gitu ya. Baik Bu, dari kegiatan tadi yang Ibu sampaikan ada kegiatan Posyandu, Pobindu tadi Bu ya. Posbindu, kegiatan apalagi tadi Bu? Bank sampah. Bank sampah di RW ini sebagai percontohan di kecamatan Bu ya. Di Kecamatan Tangerang dan di Kota Tangerang. Dan ini sudah banyak dikunjungi seperti itu Bu ya. Ya, kami disupport lah. Ya, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Oke Bu. Baik, nanti kami juga kami di sini bukan hanya sekedar PT yang ingin bisnis gitu Bu ya. Kami juga ingin bersosial, berdampak untuk sesama gitu. Jadi kami juga hadir di sini. Kita lakukan kegiatan hari ini tadi sudah kita liput gitu Bu ya. Dan kami juga mau memberikan dampak juga dari apa yang Ibu sosialkan tadi kami akan publikasikan gitu ya secara gratis Bu ya. Nanti secara kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial itu kami akan dukung gitu Bu. Nanti kita akan buatkan kerjasama apakah nanti dari tim Ibu mengirimkan ke kami dalam bentuk file, foto dan lain sebagainya atau nanti ketika ada kegiatan-kegiatan besar tim kami terjun ke lapangan itu boleh Bu. Nanti silakan langsung berkontak-kontak aja karena memang jiwa sosial itu perlu didukung gitu Bu ya. Orang-orang yang pahlawan seperti Ibu, kalau menurut saya Ibu pahlawan di RW sini gitu. Itu perlu didukung Bu gitu. Hal-hal seperti ini membuat Indonesia semakin bagus gitu Bu, lingkungannya semakin asri dan ini nanti menjadi tujuan ke Indonesia Emas 45 Bu. Kalau nanti masyarakat udah seperti ini semua, ya lingkungan sejahtera gitu Bu ya, lingkungan aman, bersih. Dan hasilnya bisa dinikmati gitu kan. Nah, yang saat ini kan kebanyakan orang individual, betul kan Bu? Nah, individual merasakan hal-hal yang sifatnya udahlah saya udah bayar, ngapain lagi saya harus ngolah itu gitu kan. Padahal kalau nggak diolah busuk bau gitu dan lain sebagainya gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu nih atas pertemuan kita hari ini Bu. Sama-sama. Tapi juga maaf saya juga tidak sendirian. Oh tidak sendirian. Ya, saya juga punya tim. Punya tim Bu ya. Yang tentu dalam hal ini kami bekerja sama, saling mendukung gitu. Saling ya pokoknya kita sama-sama lah. Nggak mungkin area seluas ini saya sendirian. Jadi saya punya tim yang alhamdulillah saling mensupport begitu ya, sehingga lahan yang tadinya masih seperti belantara ini sudah mulai tertata. Kami sudah mulai punya beberapa klaster ya yang ditanami. Ada klaster timun, di belakang sini ya. Boleh sambil kita lihat Bu sambil jalan. Boleh. Daun ya. Daun bawang. Ini sebelumnya belantara Bu ya. Belantara ya. Ini tadinya kan semua tertutup konblok nih, popping block. Tapi karena memang mau kita tanami, ya dibuka dulu, ya sehingga jadi lahan seperti ini. Nah ini bawang merah, ya. Bawang merah ini pakarnya nih. Ini makannya Ibu ini. Ini tales. Ini buat sayur enak nih Bu ya. Buat sayur ya. Ini bawang merah, kemudian ini kacang tanah. Waduh. Ya. Kreatif semua nih Bu. Ini untuk apa nih Bu? Ini nanti juga akan dimanfaatkan untuk tanaman. Ini ada sampah-sampah gitu Bu ya? Iya, ini komposnya sampah organik tadi Bu ya? Iya, komposnya. Kemudian ini kacang tanah, ini timun ya. Timun
Buah mentimun yang buat lalap, yang buat lalap. Iya. Semangkanya udah berbuah. Semangka sudah iya, berbuah. udah berbuah semangka, ya. Nah, ini cabe, Cabe. kemudian bayam merah dan bayam hijau. Ini kemarin udah panen di sini, Bu, ini ya? baru kemarin panen ini. Panen ya. Kemarin yang di Iya. Saya juga diundang Bu Santi kemarin, cuma Ibu belum diundang. Oh iya, betul Iya. betul. Datang juga. Enggak datang. Oh, itu berbuah, Bu, ya? Ini sudah berbuah ini. Ini sudah berbuah semangkanya. Alhamdulillah. Iya, ya. Berbuah nih. Oke. Jadi ini emang kalau yang ini kan baru dipanen kemarin kangkung, tapi ini mau dijadikan klaster khusus kangkung saja lah. Kangkung saja, Bu, ya. Cuman ini karena baru dicabut, kita biar istirahat dulu, baru dikasih kompos tadi yang dikirim dari DLH. Oh, dikirim kompos dari DLH, ya? Ya kan kami baru mau mulai, jadi belum punya produk sendiri kan. Iya, betul. Sampah organiknya belum kita kelola, ya, baru wacana nih. Singkongnya hanya khusus untuk sayur. Nah, ini khusus daunnya, yang diambil daunnya saja. Buat daun, Bu, ya? Nah, kalau yang mau buah yang sebelah sana tuh. Yang ujung, Bu, ya? Yang ujung sana untuk singkong buahnya ya. Ubinya yang diambil. Ini cabe. Ini cabe. Ini apa ini? Bengkoang ini. mana? Bengkoang. Ini turi ya. Ini pohon turi nih. Pohon turi, Bu, ya? Pohon turi ya, baru ditanam ya. Wah, Memang kami kan baru mengawali, jadi semuanya itu dari bibit ya, dari bibit, dari biji. Iya. Jadi baru tumbuh. Ini kentang apa ya? Kentang yang untuk Yang sayur asam Yang itu loh, kumbili kalau umbi orang ya, Bu, ya? iya, umbi iya. Iya. Ini pohon apa, Bu Deh? Edamame, ini edamame. Ya baru ditanam. Semua banyak yang baru ditanam sih. Tapi alhamdulillah kan bibitnya sudah jadi. Kalau kenikir banyak banget. Hampir di setiap itu ada disebar kenikirnya. Jadi, tumbuh. Bu Yoyo, ini baru satu lahan, Bu, ya? Ada lahan di Posyandu tadi sama di RW ya? Iya. Jadi inilah kegiatan untuk ibu-ibu perkumpulan wanita tani Mawar Sahabat Golan. Jadi Sahabat Golan ini sebuah inovasi baru gitu ya. Artinya dengan adanya perkumpulan wanita tani ini yang diketuai oleh Bu Yoyo menciptakan sebuah wadah yang dulunya ini belantara disulap menjadi tempat bertani gitu ya, untuk memanfaatkan lahan dan ini dihasilkan nanti dibagi-bagi untuk ibu-ibu gitu, Bu, ya. Nah, ini bermanfaat untuk Sahabat Golan semuanya. Oke, ini apa nih, Bu? Ini padi, tanaman padi. Iya. Oh, di lahan yang sempit tetap sempit ini kami tanam padi, dengan harapan ini kan lingkungan sekolah. Iya. Ya. Dengan lingkungan sekolah ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk belajar edukasi. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu asal mula nasi itu dari mana gitu loh. Walaupun mungkin ada yang ngapain sih nanam padi di sini dengan lahan yang nggak memungkinkan. Saya berpikirnya tidak seperti itu. Saya berpikirnya ke depan. Ke depan ini supaya anak-anak kita tahu, oh ini loh yang namanya padi yang nanti akan jadi beras ya. Kemudian setelah diolah akan jadi nasi. Artinya anak-anak juga nanti ketika jadi nasi jangan dibuang-buang segala macam karena memang sulit untuk ininya, Bu, ya. Sekali, untuk menanamnya gitu, Bu, ya. Ya alhamdulillah ini rekan saya ini, tim saya ini luar biasa, Ibu Sriati yang selalu mensupport mensupport kami sehingga akhirnya padinya sudah mulai tumbuh. Iya. Semoga nanti nih, Bu, berhasil gitu. Amin. Oke, Bu. Jadi untuk ladang edukasi juga ladang gitu, edukasi, Bu, ya? betul. Ya. Oke. Terima kasih, mantap banget kebun mini sekolah ya. Oke. Baik, Sahabat Golan, terima kasih perjumpaan kita kali ini dengan pahlawan kita dari RW berapa, Bu? 013. RW 013. Komplek Pengayoman. Kelurahan Sukasari. Kecamatan Tangerang. Dengan Ibu? Dengan Ibu Yoyo. Ibu Yoyo ini jangan lupa loh, ini adalah seorang dosen juga. Boleh, Bu, gelarnya, Bu? Dr. Andus? Dr. Anda, Yoyo Fatur Rohma, MPD. MPD. Jadi seorang yang sudah melampaui kehidupan dan mau bersosial saat ini. Ini sebuah inspirasi buat Sahabat Golan. Terima kasih sudah hadir, Bu Yoyo. Terima kasih untuk kami juga diundang hari ini di tempat ini dan kami ucapkan semoga Ibu sehat selalu, Bu, ya. Amin. Sukses di setiap sosialnya dan kami nanti akan support selalu untuk sosialnya.
Terima kasih, Bu. Terima kasih, dengan senang hati kehadirannya.